Shalom saudaraku, saya dari Kul Esther. Saudaraku ingin menyampaikan pentingnya komunitas Kul bagi kita semua, khususnya bagi keluarga-keluarga dan para ibu-ibu rumah tangga yang terpanggil juga untuk kita tumbuh bersama, bersatu hati dan memenangkan jiwa. Ya saudaraku, saya sebagai gembala Kul bersaksi di sini saudaraku bahwa menjangkau jiwa itu tidak mudah, di mana kita harus berani untuk taat saudaraku di dalam komunitas Kul, karena di sana kita akan dibentuk dan diproses saudaraku, bahkan mengalami sebuah pertumbuhan. Dan saya menemukan banyak ibu-ibu saudaraku yang tidak taat, saudaraku yang tidak mau berada di dalam komunitas Kul karena dipaksa ya saudaraku untuk kita menjadi wanita yang benar, wanita yang jujur, wanita yang kuat di dalam Tuhan. Namun saudaraku, tidak menjadi keputusasaan bagi saya untuk terus melakukan panggilan ini untuk kita boleh menjangkau jiwa saudaraku di dalam komunitas Kul kita terlebih dahulu, walaupun itu adalah kumpulan yang kecil saudaraku, tetapi saya percaya dari sanalah kita diberangkatkan oleh Tuhan untuk dipercayakan mengembalakan pengembalaan yang besar. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam pengalaman saya sepanjang saya memegang Kul Esther saudaraku, saya menemukan bahwa ternyata firman Tuhan benar, bahwa kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik ya saudaraku. Jika kita bergaul dengan orang yang mempunyai sikap yang tidak baik, maka kita secara tidak sadar kita akan terpengaruh dan akan mempunyai karakter yang sama seperti pergaulan yang kita ikuti. Oleh sebab itu saudaraku, saya menghimbau setiap kita, mari kita merubah pergaulan kita, yaitu tetap ada di dalam Kul, kita bersatu hati, kita bertumbuh bersama, dan kita memenangkan jiwa. Saya percaya saudaraku, di tahun 2022 akan banyak ibu-ibu, akan banyak keluarga-keluarga yang lebih lagi mau saudaraku dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan menikmati buah daripada setiap pribadi lepas pribadi. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Tiorni Indah Sugian dan saya gembala Kul Sion. Saya mau bersaksi tentang pengalaman saya selama penggembalaan di Kul. Saudara, ada banyak hal yang saya alami ketika saya menggembalakan setiap anak-anak Kul saya. Mulai dari saya mengalami penolakan, bahkan tantangan, bahkan saat-saat saya diproses Tuhan. Tetapi saudaraku, saya tetap komitmen untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Kasih Tuhan itu mengubahkan hidup saya saudaraku. Bahkan dalam penggembalaan saya diproses Tuhan. Mulai dari setiap karakter saya. Dulunya saya saudara sering marah, dulu saya suka mendendam saudaraku, tetapi puji Tuhan, ketika selama saya penggembalaan di Kul, Tuhan memproses saya, Tuhan mengubahkan hidup saya saudaraku. Bahkan ketika saya mengalami penolakan saudaraku, di situ kadang saya merasa kecewa saudara, kadang-kadang saya merasa tawar hati, tetapi saya ingat lagi kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Itu yang membuat saya terus berkomitmen saudara untuk mengembalakan setiap kul-kul yang ada saudaraku. Bahkan saya ingat suatu kejadian, momen yang antara sedih dan lucu saudara, ketika saya mengajak anggota Kul saya untuk beribadah Kul saudaraku. Dan saat itu ketika saya mengajak mereka, otomatis saya itu mengetuk setiap pintu mereka. Ada yang sibuk saudaraku, dan saya mengajak mereka saudara untuk beribadah Kul. Dan saat itu ada satu anggota saya saudaraku, dia antara
mungkin dia nggak mau cool saudaraku, sehingga ia mengambil keputusan untuk sembunyi ke dalam toilet saudaraku, dan itu membuat saya merasa lucu juga saudaraku. Tidak ada pilihan yang lain dan ia memilih untuk sembunyi ke dalam toilet, dan itu membuat saya lucu, antara lucu dan sedih saudaraku. Dan sampai ibadah kul selesai, dia tetap di dalam toilet itu saudaraku. Entah kenapa saudara, dia mengambil tindakan yang seperti hal-hal yang aneh menurut saya saudaraku. Tetapi itu tidak menghalangi saya saudaraku untuk terus mengembalakan setiap kul yang ada. Saya tetap semangat walaupun ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang menolak saya, tapi saya tetap semangat untuk mengembalakan setiap kul yang ada, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab saya. Saya terus tahu itu menyenangkan hati Tuhan saudaraku. Dan dalam penggembalaan kul yang ada, Tuhan terus menunjukkan penyertaannya saudaraku dalam kul saya. Dulunya saya membalakan kul Sion saudaraku, kul Sion 1, dan ketika saya terus berkomitmen untuk terus setia dalam pengembalaan kul saya, dan sehingga kul saya mengalami buah-buah di hadapan Tuhan, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru saudaraku. Saya menghasilkan kul Sion 1, kul Sion 2, dan kul Yeremia saudaraku. Puji Tuhan, itu semua karena Tuhan terus bekerja dalam setiap kul yang ada, sehingga menghasilkan kul yang baru di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih saudaraku, mungkin itu saja yang bisa saya saksikan, yang bisa saya sharingkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom saudaraku, nama saya Rian Subrian. Tuhan percayakan saya mengembalakan di Kul Musa. Pertama kali saya menjadi gembala kul, saya diharapkan dengan orang-orang yang usianya lebih tua daripada saya, saudaraku. Saya bertanya kepada Amang bagaimana ini Amang? Karena saya kurang percaya diri ya saudaraku. Amang bilang, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amang bilang, firman Tuhan itu saya pegang sampai sekarang ya saudaraku. Jadi saat saya menjadi gembala kul, banyak hal yang diubahkan Tuhan, mulai dari sifat saya, bahkan pola pikir saya ya saudaraku. Pernah satu kali ya saudaraku, dalam pengembalaan kul ini ya saudaraku, saya sering dikecewakan ya saudaraku, saya sering ditolak terkhususnya ya saudaraku. Jadi itu bukan hal yang asing lagi. Jadi saya punya satu kesaksian ya saudaraku, di mana pada saat itu saya memiliki anggota kul, dan anggota kul saya ini memiliki teman di luar kul ya saudaraku. Pada saat itu saya bercerita dengan anggota kul saya ini, meminta pendapat begini seperti itu ya saudaraku, bertukar pikiran seperti itu. Lalu saya tidak tahu kejadiannya bagaimana ya saudaraku, entah apa hal yang terjadi, di mana anggota saya ini bercerita kepada temannya seperti saudaraku, di mana temannya ini menjelek-jelekkan saya ya saudaraku. Tapi saya pada saat itu menangis ya saudaraku, saya pada saat itu nangis, saya saat itu kecewa yang luar biasa ya saudaraku. Tapi saya berpikir seperti ini ya saudaraku, selagi saya tidak mendengarnya dari mulut seseorang ini ya saudaraku, saya tidak boleh memiliki pemikiran yang aneh-aneh seperti itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Memang sudah banyak yang mengatakan ya saudaraku sama saya kalau dia menjelek-jelekkan saya, tapi saya tetap percaya, saya tidak mau membesar-besarkan masalah ini ya saudaraku, agar tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Karena saya adalah seorang pemimpin, saya harus memiliki sifat dan sikap yang memang benar-benar di dalam Tuhan. Meskipun sering saya mendengar
perkataan percuma menjadi gembala kul, percuma menjadi pelayan, tapi saya tetap optimis menjalankan tugas saya, menjalankan pelayanan saya, saudaraku. Tujuan saya, dan saya tidak mau mendengarkan omongan-omongan yang negatif ya saudaraku. Kurang lebih 3 tahun ini Tuhan ajarkan saya ya saudaraku. 3 tahun menjadi gembala kul, Tuhan banyak mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih dewasa, dan lebih bertanggung jawab lagi. Dan saya juga mengajak untuk teman-teman semua yang di luar kuliah saudaraku, mari kita terhisap dalam pengembalaan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, perkenalkan nama saya Sering Sibarani, saya menggembalakan di Kulpres. Baiklah saudaraku, saya sedikit kesaksian bagaimana perjalanan saya selama menggembalakan kurang lebih 4 tahun di Kulpres ya saudaraku. Banyak hal yang saya alami saudaraku, yang dulu saya dipilih menjadi gembala kul, itu menurut saya hal yang luar biasa, tapi menurut saya lucu juga ya saudaraku. Karena apa? Karena saya itu orangnya saudaraku, dulunya orangnya egois, orangnya tidak mau mengalah, tetapi saya juga pemalu dan tidak pandai berbicara saudaraku. Tapi saya dipilih menjadi gembala kul di Kulpres, itu menurut saya hal yang luar biasa. Dan selama menggembalakan di kul ini juga saya memiliki pengalaman-pengalaman yang kalau dikatakan ngeri-ngeri sedap ya saudaraku ya. Karena pernah sering juga ya kita mengalami namanya dikecewakan, kita juga sering juga mengalami hal yang namanya dibohongi ya saudaraku. Apalagi kalau nanti adik-adik rohani kita ini ya saudaraku, kalau kita ajak kul, sebelum hari H sebenarnya kita sudah mengajak, kita sudah mengingatkan, shalom deh, hari Sabtu kita kul jam sekian gitu ya saudaraku. Dan mereka menjawab oke, gitu ya saudaraku. Dalam hati kita sudah istilahnya baguslah gitu ya saudaraku. Tetapi tiba hari hanya saudaraku, mereka kadang berkata, shalom kak, kalau kita ingatkan lagi, shalom deh, jangan lupa nanti jam 6 kuliah gitu ya saudaraku. Tapi mereka menjawab, aduh kak, aku ada urusan gitu ya. Sering mereka seperti itu saudaraku ya. Kadang juga chat kita nggak dibaca, nggak dibalas, bahkan nggak dibaca juga ya saudaraku. Itulah yang sering saya alami saudaraku. Dan kadang membuat kita gimana ya saudaraku, setidaknya kalau memang nggak mau gitu dibilangkan gitu, dibilang sama kita gitu kan saudaraku ya. Tapi itu adalah hal yang saya alami salah satunya ya saudaraku. Dan di sini memang luar biasa saudaraku. Dan saya pernah juga ya saudaraku merasa down ya saudaraku. Dan saat itu saya malas untuk apa ya saudaraku, gereja gitu, malas gitu. Saya down gitu ya saudaraku. Dan saya berkata sama Amang, saya bilang, Amang, saya mau keluarlah gitu dari dari kul, jadi gembala kul, saya tidak mau lagi dan pengen jadi jemaat biasa gitu ya saudaraku. Tetapi Amang mengingatkan saya tentang komitmen saudaraku, dan di situ saya merenung ya saudaraku. Saya berpikir, saya renung ke dalam hati saya, iya ya, jangan karena hanya masalah saya ingin lari dari Tuhan, saya ingin keluar gitu ya saudaraku. Dan di situ saya tekatkan dalam hati saya tetap berjalan gitu ya saudaraku ya, saya tetap melangkah gitu. Dan di situ saya terus berjalan saudaraku, saya tetap mengembalakan di Kulpres, sekalipun sering juga banyak kerikil-kerikil yang menyertai perjalanan pelayanan saya menjadi gembala kul. Dan di situ juga pernah juga ya saudaraku, saya juga mengalami hal down ya saudaraku, dimana dari adik-adik rohani saya juga ya saudaraku, yang saya nggak tahu mereka peduli atau tidak peduli atau bagaimanapun, saya kurang tahu ya saudaraku ya. Mereka itu istilahnya tidak apa ya saudaraku ya, pokoknya mengikuti mood mereka untuk datang kepada Tuhan ya saudaraku ya. Kadang kalau gereja malas gitu, kul malas gitu ya saudaraku ya, kita melihat mereka itu ya gitu-gitu aja gitu. Kalau mood mereka oke, datang, kalau enggak ya enggak gitu ya saudaraku. Di situ saya menangis di hadapan Tuhan saudaraku ya. Saya berdoa, saya nangis di kamar, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak sanggup, saya tidak mampu ya saudaraku.
saya tidak bisa, saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan atau bagaimana, tapi saya tidak mampu Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan saya dalam Yesaya 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, saudaraku, itu menjadi kekuatan bagi saya. Jadi saudaraku, mari umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, mari terhisap dalam setiap penggembalaan yang ada, bahkan KUL, yaitu komunitas of love. Mari kita terhisap di dalamnya, saudaraku, karena di situ kita akan dibangun kerohanian kita, saudaraku, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kesaksian saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, umat-umat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Florida Burkaban. Saya gembala KUL dari KUL Agape. Ya, di sini saudara, saya mau memberikan sedikit kesaksian tentang pengalaman saya menjadi seorang gembala KUL. Sebelum saya memilih untuk menjadi gembala KUL, saudara, saya udah ditanya sama Pastor Abe, disuruh untuk menjadi gembala KUL. Tapi di situ saya masih berpikir, saudara, saya nggak mungkin lah, gitu, saudara. Saya rasa nggak layak, gitu, nggak pantas, gitu, saudara. Baru di situ Pastor Abe bilang sama saya, kalau kamu berdoa aja dulu, gitu. Di situ saya berdoa, saudara. Saya bergumul, saya tanya Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya petunjuk, gitu, saudara. Baru di situ seakan-akan saya mendengar dua suara, yang mana di salah satu sisi suara itu berkata, hidup kamu kan belum benar, gitu. Kamu itu nggak layak, kamu itu nggak pantas, kamu itu berdosa, ngapain jadi gembala KUL, gitu, saudara. Di situ saya merasa diintimidasi, saudara, oleh suara itu. Tapi di salah satu sisi lagi ada suara yang lain berkata, saudara, dimana dia berkata, kamu itu pantas, kamu itu layak, Tuhan percaya sama kamu, makanya Tuhan mau pilih kamu, gitu, saudara. Dan di situ, saudara, besok paginya saya melihat HP, saya melihat Alkitab harian, ya, saudara, ayat harian dalam Alkitab, aplikasi Alkitab, yang berkata di dalam Yesaya 6 ayat 8, saudara, di mana dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dan saudara, saat saya melihat penonton itu yang berkata, ini aku, utuslah aku, seakan-akan hati saya itu tergerak, saudara. Saya kayak mau menangis, gitu, bilang, oh iya ya, harusnya aku bilang ini aku, utuslah aku, bukannya aku menolak, gitu, saudara. Di situ baru Amang bertanya lagi, gimana Flo jadi gembala KUL, ya, gitu. Di situ saya menjawab, iya, saudara, saya memutuskan untuk menjadi gembala KUL. Dimana awalnya saya berpikir semuanya akan berjalan dengan lancar, semuanya akan biasa-biasa aja, gitu, saudara, pasti mudah, gitu. Namun setelah saya masuk menjadi gembala KUL, saudara, itu baru saya tahu ternyata nggak semudah yang saya pikirkan, saudara. Dimana saya harus mengerti setiap hati jiwa-jiwa yang harus saya gembalakan, dimana saya harus menahan diri saya harus mengontrol diri saya, dimana saya nggak boleh mementingkan diri saya sendiri lagi, saya harus mementingkan KUL saya, anggota saya, gitu, ya, saudara. Saya mau KUL, saudara, saya datang ke tempat KUL, ke tempat jiwa-jiwa, saya mengajak saudara. Di situ pertama kali saya langsung menerima banyak penolakan, ya, saudara. Dimana ada yang saya ajak, dia bilang, ya udah, kakak duluan aja lah, kamu duluan aja, nanti saya datang. Ditunggu-tunggu, saudara, gak datang-datang. Saya diberi harapan palsu, ya, saudara, gitu. Baru ada juga yang kayak acuh tak acuh, saudara, seakan-akan gak dengar waktu saya ajak, dia gak mau nyaut, gitu, saudara. Bahkan ada juga yang ketika saya datang dia pergi dan mengunci pintu kamarnya, saudara. Di situ saya langsung kayak mau menangis, ya, saudara, tapi saya menahan diri saya merasa ditolak sekali. Sampai di rumah tengah malam saya terus berpikir, saudara, kenapa gini, gitu, kenapa harus seribet ini, serumit ini, gitu, saudara. Baru saya menangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kayaknya
aku nggak mampu, aku mau nyerah aja kalau kayak gini Tuhan gitu. Baru di situ seakan-akan saya ditampar oleh kata-kata yang berkata, Tuhan aja ditolak loh gitu, dunia aja nolak Tuhan, apalagi kamu gitu, baru sedikit yang kamu jalani tapi udah mau nyerah gitu. Situ baru saya mendapat firman Tuhan lagi saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, yang dimana berkata, ikulah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, di situ saya dikasih pemahaman lagi saudara. Oh iya ya, kalau menjadi pelayan Tuhan, kalau menjadi pengikut Kristus itu bukanlah hal yang mudah. Gitu ya saudara, tapi saya percaya, di situ saya memutuskan untuk saya percaya, saya mengandalkan Tuhan, bahwa sesuai apapun yang akan saya jalani, yang akan saya hadapi, saya percaya kalau Tuhan yang pilih saya, Tuhan akan memampukan saya. Ya saudara, saya percaya bahwa setiap jiwa-jiwa yang saat ini mungkin belum mau terikat dalam kul, suatu saat nanti Tuhan akan bukakan hatinya, Tuhan akan lembutkan setiap hati yang keras, Tuhan akan membawa setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Saya percaya saudara, bahwa waktu Tuhan itu akan indah pada waktunya. Sekian mungkin kesaksian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, nama saya Esisi Matupang, saya Gembala Kul dari Kul Worship. Saya mau menceritakan bagaimana pengalaman saya selama mengembalakan di Kul Worship ya saudara. Saya mengembalakan di Kul Worship ini masih baru. Awalnya saya nolak waktu ditunjuk sebagai pengganti Gembala Kul yang lama, karena saya ngerasa masih baby rohani yang masih mau diajar, yang masih mau dituntun. Kalau untuk jadi pemimpin itu saya rasa saya belum mampu gitu ya saudara. Tapi selama di dalam penolakan itu saya bergumul, setiap malam saya kayak ngomong sama Tuhan, kenapa mesti aku sih Tuhan, kau kan tahu kayak mana aku dulunya digembalakan di kul ini gitu kan. Tapi saat dalam pergumulan itu Roh Kudus kayak ngasih kisah tentang dimana Tuhan Yesus lagi makan sama murid-muridnya. Tuhan ngomong sama Simon Petrus, Simon Petrus, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Di saat itu saya merasakan seolah-olah saya berada di posisi Simon Petrus gitu ya saudara. Jadi saya memberanikan diri bilang kalau saya mau jadi gembala kul di Kul Worship gitu ya saudara. Jadi seiring saya jadi gembala kul di kul ini, saya mengalami perubahan dalam diri saya, dimana saat itu waktu di tempat kerja kayak saya merasa ada dorongan gitu untuk mengajak anggota kul saya ini untuk kul malam itu ya saudara. Kayak dorongan, udah ajak aja dia gitu, padahal kan ada penolakan juga kayak udah nggak usah lah, nanti kan boleh di chat kayak gitu kan. Tapi ada dorongan lagi, udah ajak kayak gitu kan. Habis itu dorong itu makin kuat, akhirnya saya ngajak dia gitu ya saudara. Udah saya ngajak dia nih, saya balik ke tempat kerja saya, terus saya terheran-heran kan, kayak ngomong dalam diri saya sendiri, itu bukan kamu kayak gitu kan, jangan jadi orang yang fake kayak gitu ya saudara. Jadi saya kan takut nih, nggak mau lah kayak gitu jadi orang fake yang terus menerus jadi orang fake gitu ya kan. Jadi saya coba cerita sama Kak Lampita, dia ngasih pengertian kalau misalnya itu bukan fake, tapi itu Roh Kudus lagi mengikis sifat-sifat kita yang lama kayak gitu. Kayak sifat-sifat yang lama itu dibuang secara sedikit demi sedikit ya saudara. Jadi setelah itu saya mulai ngerasa, ya udah Tuhan, aku maulah dibentuk samamu menurut caramu kayak gitu, suka-sukamu Tuhan dalam hidupku gitu ya saudara. Itulah pengalaman yang saya bisa ceritakan kepada saudara semua. Semoga saudara diberkati dengan pengalaman saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, perkenalkan nama saya Erika Borsimanjuntak. Saya adalah gembala kul
kul yang saya gembalakan yang bernama Kul Yeremia. Motivasi saya membuat Kul Yeremia ini adalah supaya anggota saya ini cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, memprioritaskan Tuhan, setia pada Tuhan Yesus. Pengalaman saya mengembalakan Kul ini banyak yang sudah saya lalui. Ada sedihnya, ada kata bersyukur, ada romantisnya. Saya akan ceritakan di sedihnya dulu. Kalau di sedihnya ini, ketika anggota saya ini tidak datang ke gereja dan tidak ikut Kul, dan di saat mereka ini tidak datang Kul, sepertinya saya ini kayak ada kekurangan dalam hati saya ini, kayak macam ada yang kurang dalam penglihatan saya, kayak macam ada yang sesuatu yang hilang, gelisah seperti itu. Saya sedih, sangat sedih ketika waktu mereka tidak datang gereja. Saya melihat, mana anggotaku, kok nggak gereja. Saya kecarian seperti itu. Dan di kata bersyukurnya, saya bersyukur di tengah-tengah mereka ini yang saya gembalakan adalah perempuan semua. Kebetulan sekali saya tidak mempunyai saudara perempuan. Kebetulan saudara saya atau adik-adik saya ini adalah laki-laki dua-duanya. Dan saya bersyukur di sini adalah ketika saya mendapatkan saudara perempuan, bukan dua, melainkan lebih dari dua. Dan di sini saya belajar untuk mengetahui sifat dan karakter mereka masing-masing. Ada yang sifatnya ceria, ada sifatnya pendiam, ada sifatnya enggak mau tahu. Dan di sini saya diajarkan supaya mencocokkan di posisi mereka ini satu persatu. Dan di saat ini saya banyak diproses untuk merendahkan diri, untuk tidak mementingkan diriku, melainkan mementingkan mereka. Bagaimana supaya mereka ini ikut dalam Kul maupun ibadah. Ini suatu yang bukan hal yang mudah saya kerjakan, tapi ini kayak macam dalam keluarga saya harus membuat diri saya ini kayak seolah-olah saya ini paling besar. Saya harus mengerti adik saya ini maunya apa, dianya maunya begini atau bagaimana, seperti itu. Dan di saat itu memang saya harus banyak belajar di situ. Dan di dalam romantisnya, ketika kami merayakan ulang tahun atau ada acara yang bisa membuat kami ini sama-sama berkumpul. Dan di saat itu saya merasa bahagia di saat kami ini kumpul bersama-sama. Bahagianya ketika saya ini sebenarnya enggak pernah mengalami keharmonisan dalam keluarga yang macam ketawa bareng, makan kue bareng. Kayaknya dalam keluarga saya dulu, saya bahkan sama adik saya itu kayaknya jarang. Tapi ketika saya ada di tengah-tengah mereka ini, saya bersyukur sekali karena di saat itu saya mempunyai seorang adik yang istimewa yang Tuhan berikan. Kayak macam saya ini mendapatkan keluarga baru di rantau ini. Jadi pengalaman saya ini sangat luar biasa yang Tuhan percayakan. Ketika saya melakukan, saya percaya bukan karena kuat dan gagahku, melainkan karena Tuhan ada di dalamku.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pengalaman saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, saya dari Ketua KUL Sion 2. Saya ingin membagikan kesaksian saya di saat saya menjadi Gembala KUL Sion 2. Di mana saudaraku, di saat Amang menyuruh saya untuk menjadi Ketua KUL Sion 2. Pertama-tama saya itu nggak mau menerima tawaran Amang untuk menjadi Ketua KUL Sion 2. Karena saya tahu menjadi Gembala KUL itu tidak gampang. Menjadi Gembala KUL itu tidak remeh saudaraku, melainkan saya itu harus lebih lagi mengerti isi hati mereka, lebih mengerti lagi pikiran mereka, harus tahu gimana cara membujuk mereka supaya mereka harus ikut terus di dalam menara doa KUL. Makanya saya menolak tawaran Amang. Di saat Amang bilang, Olga, kamu gembalakan KUL Sion 2 ya, saya langsung, jantung saya langsung di situ langsung berdebar cepat ya saudaraku. Saya bilang, enggak Amang, saya enggak bisa memimpin KUL Sion 2 Amang, saya enggak berani ngomong Amang, saya itu enggak cocok lah Amang. Saya bilang saudaraku, saya itu masih anak-anak Amang, saya itu merasa saya itu di situ masih maunya saya itu dipimpin saudaraku, bukan saya memimpin orang. Saya itu ingin saya itu yang digembalai, bukan saya menggembalai orang. Situ, tapi Amang bilang, bisa, kamu bisa, coba aja doakan, kata Amang kan. Saya situ, saya doakan, saya bergumul sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya nggak bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan di Yeremia 1 ayat 7, tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Langsung firman Tuhan itu terngiang di pikiran saya saudaraku, jangan katakan aku ini masih muda. Padahal saya itu merasa, Tuhan aku nggak bisa. Saya terus katakan aku nggak bisa, tetapi Tuhan terus memimpin saya, menunjukkan saya, bilang saya itu bisa, saya itu mampu. Tapi Tuhan memberkati saya, di dalam bibir saya, agar memberikan keberanian supaya saya memimpin Ketua KUL Sion 2. Di saat saya memimpin KUL Sion 2 saudaraku, di awal-awal mulanya mereka itu saya merasakan kayak mereka itu merasakan kasih mula-mula saudaraku. Saya pertama-tama saya merasakan senang, kayak enak ya jadi gembala KUL, saya pikir gitu kan, kompak dengan mereka. Terus di saat pertemanan mereka cekcok, di saat itulah juga KUL saya itu agak menjadi renggang pertemanan mereka. Jadi ada yang satu yang gak mau KUL, ada yang satu mau KUL, ada yang satu ikut mau KUL, tapi kalau ada dia gak mau KUL. Di saat itu juga saya rasakan, saya itu kayak mau nangis saudaraku. Nanti diajak ini, saya sampai ayolah, kan kita satu kali seminggunya KUL, bukannya lama. Saya bilang nggak mau Bu Gem, kalau ada itu nggak mau. Baru ada lagi ya, kalau di saat saya ajak, kadang ada yang membentak, kadang itu merasakan sakit ya saudara. Tetapi kita harus kuat karena Tuhan memimpin kita. Maka dari itu, jangan saudara menganggap diri saudara itu mudah, karena Tuhan itu mau membantu saudara di saat kondisi apapun. Itu saja yang boleh kesaksian saya. Terima kasih. God bless you.